Baik, saya buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, memberi kesempatan kita kembali untuk bersama-sama berjihad di jalan Allah taala, yakni melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan satu dari ibadah dari sekian ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah yang agung, ibadah yang diperintahkan Allah taala dan Rasulnya, yaitu ibadah thalabul ilmi. Semoga kajian pertemuan kita di tempat yang mulia ini dan di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga melalui ibadah di pagi yang mulia ini menjadi wasilah, adalah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah taala. Menjadi wasilah kita adalah merupakan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui ibadah di pagi hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dijaga olehnya dari segala keburukan. Yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran urusannya. Dan mudah-mudahan yang sedang memiliki problematika baik rumah tangga, pribadi dan selainnya, segera Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari permasalahan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Yang kedua, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya, maka selain kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu juga tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu menisbatkan nikmat yang kita terima ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya, semua itu karena kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki harta banyak, ya, kita dimudahkan segala sesuatu yang kita inginkan, maka semata-mata itu pemberian dari
Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum bi nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kalian terima itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tanda di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita membuktikan dengan nikmat yang telah Allah berikan tersebut, kita pergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan badan di pagi hari ini. Alhamdulillah. Sehat badan Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Kita semua bisa berjalan dari rumah kita ke sini. Itu nikmat besar sekali. Karena banyak di antara saudara-saudara kita di sana, jangankan berjalan sampai berkilo, ya, atau puluhan meter, hatta mereka berjalan hanya mungkin 1-2-5 senti pun mereka banyak yang tidak bisa, ya, entah karena sakit atau karena yang lainnya. Maka ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan. Sehat badan kita. Terlebih lagi sehat dompet kita. Masyaallah ya. Berarti ibu biasanya cerah. Si ibu ini kok tumben cerah sekali pada hari ini. Kenapa ibu? Alhamdulillah. Suami pulang semalam mengabarkan bonus sudah turun. Bonus dari mana? Dari perusahaan, Masya Allah. Atau mungkin yang dagang, yang bisnis, semalam atau tadi pagi sudah dikabarkan keuntungannya telah terdeteksi. Berapa keuntungannya Pak? Sekitar 2,5 M, Masya Allah. Jadi pagi hari ini cerah. Dan mudah-mudahan cerah wajah kita sampai kepada kecerahan hati-hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentu semua ibu-ibu pagi hari ini cerah insya Allah. Bagaimana tidak cerah hati kita dan wajah kita ibu-ibu? Karena duduknya di tempat yang mulia ini bukan semata-mata untuk mencari dunia. Namun justru akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Kegembiraannya, karena ini merupakan salah satu wasilah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengadakan perjalanan, dan perjalanan itu satu di antara tujuannya adalah mendapatkan ilmu din, ilmu agama, maka Nabi SAW menyatakan dengan perjalanannya tersebut, dengan datangnya mereka untuk bermajelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, orang yang paling gembira adalah orang yang selalu dan senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling bergembira. Oleh karena itu di pagi yang mulia ini 3 bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita bersama-sama ingin melanjutkan kajian kita. Kita masih di bab ke-31 ya, atau 32. 31. Yakni tentang al-khauf, tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan terakhir kita bahas tentang macam-macam takut. Yang kita bahas yang pertama adalah al-khaufu masyru'. Rasa takut yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa rasa takut yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasa takut yang disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaufu billah. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita bahas mengenai beberapa sebab yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana dahsyatnya siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui ancaman-ancaman dan azab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka akan tumbuh pada diri kita itu rasa takut. Kemudian sebab yang bisa memiliki rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyadari dan mengakui akan kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui atau menyadari akan kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang selalu mencukupkan bahwa ibadah yang ia lakukan itu sudah cukup, sudah maksimal, sehingga tidak ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang bisa menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa adanya musibah, adanya bencana, hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermaksiat, ya, orang-orang yang bermaksiat atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, itu merupakan azab Allah Subhanahu wa taala agar mereka sadar. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, manakala kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakan dalam hati, ya, tidak mengenakan dalam hati, atau mungkin kita mengalami hal-hal yang kita sebut musibah, maka ketahuilah itu bagian dari caranya Allah Subhanahu wa taala agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena saya sering melihat, ya ibu-ibu, ada orang yang mungkin ya secara zahir tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke masjid untuk sholat berjamaah. Namun ketika orang tuanya meninggal, mendadak dia ikut sholat berjamaah di masjid. Kira-kira apa sebabnya? Ya, mungkin tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu hanya beberapa kali saja. Nanti kalau udah 2-3 hari kemudian pun biasa lagi, tidak pernah ke masjid. Namun fitrahnya menyatakan bahwa ketika ada musibah itu menjadikan dia tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga telah disebutkan di antara sebab yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut terhadap maksiat yang telah ia lakukan. Takut terhadap perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan. Karena dijelaskan oleh para ulama bahwa setiap dosa itu pasti ada akibatnya, ibu-ibu. Bahkan saya pernah mendengar kajian, setiap dosa itu pasti akan dihukum.
Ya, setiap dosa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hukuman. Ya memang hukuman itu berbeda-beda. Bahkan termasuk hukuman dari perbuatan dosa, seseorang yang terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk hukuman. Misalkan ya, kita ingin beribadah itu berat. Mau ngaji berat, mau pakaian syar'i ya, berpakaian syar'i berat. Mau mengeluarkan sedekah walaupun sedikit berat. Untuk berbuat baik berat. Di antaranya ini di antara balasan atau hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat, ibu rahimakumullah. Maka jangan selalu atau merasa aman. Ya, jangan merasa aman ketika kita dijauhkan dari perbuatan atau dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyebabkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga telah disebutkan, takut terjerumus kembali dalam maksiat yang sudah ia tinggalkan. Nah, ini juga ketakutan terjerumus kembali terhadap perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan di kemudian hari, maka ini pun akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita sebutkan, bahkan ini sebagai pembahasan tambahan kemarin, khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kekhawatiran kita terhadap akhir hidup kita itu adalah akhir yang buruk, itu biasanya menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ya itu tergantung dari amalan penutupnya. Bagaimana sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Bagaimana amalan terakhir, itulah keadaan sebenarnya sang manusia, sang hamba. Maka kita harus berhati-hati. Barangkali kita sudah berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak diiringi dengan keikhlasan, maka falidzubillah, banyak diantara saudara-saudara kita yang ternyata di akhir hidupnya itu hidup atau kematian yang buruk, falidzubillah. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, inilah yang telah kita sebutkan beberapa hal yang bisa menyebabkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka jenis takut yang kedua, jadi takut yang pertama adalah takut al-khaufu masyru'. Takut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut kepada Allah. Jenis takut yang kedua, ibu rahimakumullah, jenis takut yang kedua yakni al-khaufu al-mubah. Takut yang dibolehkan. Takut yang dibolehkan. Jadi takut kemarin yang pertama adalah takut al-khauful masyru', takut yang diperintahkan, disyariatkan. Apa yang dimaksud dengan takut yang disyariatkan? Takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian jenis takut yang kedua, al-khauful mubah, takut yang dibolehkan. Jadi ada takut yang dibolehkan ternyata ibu rahimakumullah. Takut yang dibolehkan itu merupakan takut tabiat.
Ya, takut yang dibolehkan adalah takut tabiat manusia. Jadi takut alami. Contohnya apa ibu-ibu rahmatullah? Takut yang dibolehkan, takut kepada binatang buas, takut kepada ular, takut kepada apalagi harimau, bahkan takut dipatok ayam itu juga termasuk takut tobiah, ya, tobi'i, takut yang wajar. Atau mungkin takut ketinggian. Jadi mungkin waktu ya seperti saya misalkan dulu waktu kecil itu kalau naik pohon, kalau belum sampai ujung itu belum berhenti terus ke atas sampai di puncaknya. Bahkan ada angin itu kita malah suka, ibu ya. Sekarang 2 meter aja lihat bawah sudah gemeteran. Ini kenapa ibu ya? Karena tidak terbiasa lagi gitu bu ya. Sedangkan naiknya itu pakai tangganya aluminium, apa tangga besi. Kalau dulu kan sampai ke pohon salam misalkan itu kan khawatir pelepahnya itu batang itu patah, tapi nggak ada rasa takut. Adapun sekarang baru 2-3 meter saja sudah lihat ke bawah itu udah pengen turun aja ya bu ya. Itu takut tobi'i, takut wajar. Ya. Takut apa? Kalau naik motor, ibu bonceng putra ibu misalkan, apalagi dia baru bisa naik motor, dia ngegas, wah, ibu teriak-teriak kan? Wah, dipukul ininya, jangan cepet-cepet. Takut jatuh, itu takut tabiat. Atau ada orang apa? Orang stres. Orang yang mungkin lagi stres. Pegang golok. Ibu berani mendekat? Kata Ustadz nggak boleh takut selain kepada Allah. Deketin, ya nggak bisa, bahaya gitu. Karena ini takut tabiat. Ya. Ada pencuri pegang pistol. Ya orang-orang juga akan takut. Takut apa? Takut ditembak. Ya. Dan takut-takut yang lain. Nah, takut seperti ini itu merupakan tabiat atau takut alami. Dan takut alami itu takut yang dibolehkan. Di sini disebutkan di antara takut yang dibolehkan atau takut tabiat. Ya. Itu pernah ada pada zaman atau kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun pernah takut. Disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 14. Walahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Nah, siapa yang takut ini? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun pernah keluar dari Mesir, keluar dari negerinya yaitu Mesir, karena pernah memukul orang. Ini nggak sengaja ya, memukul orang nggak sengaja sampai ia meninggal. Kan pernah Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qasas ayat 21. Maka keluarlah dia, siapa dia? Musa alaihissalam dari kota itu, kota Mesir maksudnya, dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul dan menangkapnya. Nah, jadi wajar ketika ada orang yang
dikejar-kejar, maka dia akan ada rasa takut. Kemudian dia berdoa, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu. Ini siapa? Nabi Musa. Berarti ini termasuk tabiat. Karena dia memukul dengan tidak sengaja sampai dia meninggal, pasti kaumnya itu mengejarnya. Maka Nabi Musa alaihissalam takut, dengan takut yang boleh dia keluar dari negeri Mesir dan kemudian ingin menyelamatkan diri. Ini takut yang dibolehkan. Kemudian takut apalagi yang dibolehkan Ibu? Yang termasuk takut yang wajar, takut wajar atau takut tabiat. Takut hantu. Ibu ya? Takut hantu enggak? Ya, ternyata takut sama syaitan, sama jin itu termasuk takut tabiat Ibu sebenarnya. Ya, takut Ibu udah bayangin, takut bayangan hantu itu dia ketawa, bukan ketawa, senyum, ya Bu ya, bayangan Ibu kan gitu, senyum, kelihatan giginya aja, matanya melotot, nah gitu, itu bayangan-bayangan kita ya, apalagi ketika Ibu melewati tempat yang mungkin angker, pohon besar, rumah yang sudah lama tidak dihuni. Memang tempat-tempat itu menjadi tempat-tempat kesukaan mereka, jin atau syaitan. Ya, itu takut tabi'i ternyata ibu rahmakumullah. Takut akan tempat yang sepi misalkan, ikut takut tabi'i. Namun ibu rahmakumullah, ini catatan, sekalipun takut tabiat itu dibolehkan, itu memiliki satu syarat. Jadi takut yang tabiat tadi dibolehkan dengan satu syarat. Boleh, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya ibu rahmakumullah? Takut yang dibolehkan, aku takut tabiat itu dibolehkan selama memenuhi satu syarat, yaitu tidak boleh menghalangi seseorang dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini garis bawahi Ibu. Ya. Contoh. Banyak orang takut dengan pedang. Ya Bu ya, dengan pedang. Karena apa? Tajamnya. Boleh tidak? Oh boleh, boleh saja. Takut kepada tajamnya pedang itu boleh. Tombak, runcingnya tombak dan seterusnya. Tapi tidak boleh takut kepada pedang ini, ya. Itu menjadikan dia takut untuk berjihad. Paham Ibu? Takut kepada pedang itu tidak menjadikan dia takut akan jihad. Jadi kalau takut kepada jihad berarti menghalangi, takut tabi'inya ini menghalangi dari ketaatan. Contoh lain, ada seorang yang mungkin rumahnya dengan masjid itu kalau ke masjid lewat kuburan. Ibu, tidak ada ya dari rumah Ibu ke Al-Furqan ini tidak ada tempat yang ini kan? Tempatnya terang, halus, ya kan? Rata, bersih. Nah kalau ada orang yang rumahnya mungkin ke masjid itu melewati tempat yang mungkin angker, tempat yang sunyi. Lewati kuburan, lewati apa lagi? Rumah yang mungkin sudah ambruk, tidak pernah dipakai oleh pemiliknya.
Awalnya takut terhadap kesunyian itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menjadikan sholatnya jadi tidak di masjid, maka takut seperti ini tidak dibolehkan. Tapi nggak ada jalan lagi Ustadz kecuali jalan itu. Ya kalau takut ke sana bisa berdua, bisa bertiga gitu Bu ya. Kalau sholat subuh Ustadz kan sepi banget itu kan. Ya pokoknya harus tidak boleh ya, tidak boleh menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sholat subuh sama sholat isya itu pasti di rumah. Kenapa? Jam segitu masih sepi Ustadz. Ada usahalah, bisa pakai motor, pakai mobil gitu ya. Kemudian juga diiringi dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir ini takut gangguan jin. Ya, sebenarnya takut gangguan jin sama dengan takut dari gangguan tadi orang yang stres bawa golok. Itu kan takut Ibu ya. Jin hanya beda alam saja. Itu boleh. Karena memang jujur jin itu terkadang itu melakukan iseng. Ya, iseng terhadap kita. Ya. Jadi jin tahu kalau ibu penakut malah tambah dikerjain. Ya. Galon dibuka sama dia. Air galon tuh Bu, dispensernya dibuka sama dia. Jadi jam 1 malam ngocor. Ini siapa yang bangun? Itu bisa juga dilakukan oleh jin. Ya. Terus kemudian mungkin numpahin air kemana, dicari sebabnya. Hujan tidak. Air dari mana ini? Ternyata jin yang melakukannya itu. Ditumpahin tuh air yang ada di gelas. Ya. Atau mungkin memindahkan piring. Ya, piringnya dipindahin dari meja kemana. Dan itu wajar. Jin itu memang kadang seperti itu Ibu. Nah kita juga sering jahil kan? Kita juga sering syirik kan? Iya. Jin juga seperti itu. Hatta jin muslim pun. Kan banyak orang muslim juga. Fala takhafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Allah jika kamu mengaku orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini yang kedua Ibu rahmatullah, takut yang kedua adalah takut al-mubah, al-khauful mubah, takut yang dibolehkan. Jadi sekali lagi jangan ada nanti takut-takut yang mubah ini ditinggalkan, enggak, biasa. Ibu belanja online, kan sekarang online ya. Dari kamar sambil duduk sambil baring bisa belanja. Ya kan? Tapi ibu Anda rasa takut beli baju, takut kekecilan gitu ya. Takut kebesaran, takut kemahalan, takut dibohongin, takut tabiat, takut yang wajar. Ini takut yang kedua. Maka takut yang ketiga, yang terakhir, al-khaufu muharram. Al-khaufu muharram. Nah, takut yang diharamkan atau takut yang haram. Jadi yang pertama takut masyru', al-khauful masyru', yang kedua al-khauful mubah, yang ketiga al-khauful muharram. Al-khaufu muharram. Takut al-khaufu muharram itu dibagi menjadi dua model. Ini disebutkan apa ulama? Disebutkan dua jenis. Yang pertama yang termasuk al-khaufu muharram, takut yang haram,
al-khaufu syirki. Al-khaufu syirki. Apa khauf? Khauf syirik. Khauf syirik. Atau nama lain dari al-khaufu syirki adalah al-khaufu sirri. Sirri artinya apa Ibu? Ibu sering dengar ya? Oh dia nikah siri. Artinya apa Bu siri? Tersem bunyi. Masa nikahnya ngumpat-ngumpat Ustadz? Bukan. Ya, yang disebut nikah siri itu nikah tidak tercatat. Gitu ya. Tidak tercatat dalam KUA. Boleh nggak? Boleh. Boleh Ibu ya? Iya, nikah siri itu boleh. Namun, namun kasihan nanti sang istri. Kenapa Ibu? Karena nanti ketika ada masalah, ada sesuatu, maka sang istri tidak bisa mengajukan ke pengadilan. Benar nggak? Kenapa? Karena dia tidak punya status di KUA. Makanya jangan mau ya. Maksudnya jangan buru-buru. Yang penting punya suami. Siri nggak apa-apa. Giliran kena ada sesuatu, dia mau ngajukan kemana? Mau ke pengadilan, tidak ada catatannya. Ya, baru menyadari. Al-khaufu sirri maksudnya adalah takut. Ya, secara bahasa takut yang tersembunyi. Namun yang disebut dengan al-khaufu syirki atau al-khaufu sirri adalah rasa takut yang menimpa sesuatu tanpa ada sebab zahir. Sekali lagi, yang disebut dengan al-khaufu syirki atau al-khaufu sirri adalah rasa takut yang menimpa sesuatu tapi tidak ada sebab secara zahir. Secara zahir itu secara kasat mata. Nah ini yang disebut dengan al-khaufu syirki atau al-khaufu sirri. Ini contohnya. Seseorang yang takut tertimpa musibah jika ia tidak memberikan sesajen kepada penghuni kubur atau kepada pohon besar atau kepada batu besar atau kepada lautan dan seterusnya. Dia takut kalau tidak dikasih sesaji. Takut akan terjadi apa? Sebabnya kan tidak zahir Ibu. Karena yang menyebabkan madharat, maslahat dan madarat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut seperti ini termasuk takut syirki. Ya. Karena pada dasarnya tidak ada yang bisa menurunkan musibah tanpa ada sebab zahir kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, bukan kuburan tersebut. Jadi tidak akan terjadi madharat, tidak akan terjadi musibah kecuali memang Allah yang mendatangkan, bukan sang kuburan tersebut atau batu atau pohon atau yang lainnya. Nah, sehingga ini disebut al-khaufu sirri. Dan khaufu sirri inilah yang dulu atau menjadi perkara yang sering dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi. Ya. Maka di antara dalilnya adalah di surat Hud ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan Tuhan kami akan menimpakan penyakit gila atas dirimu. Jadi
orang-orang atau kaumnya itu kepada Nabi Hud alaihissalam itu menakut-nakuti bahwa sesembahan-sesembahan yang jadikan sesembahan orang-orang musyrik itu akan menimpakan madarat kepada Nabi Hud alaihissalam. Ya, maka apa jawab Nabi Hud alaihissalam? Ketika kaumnya itu menakut-nakuti, nanti Tuhan saya akan memudaratkan atau menimpakan penyakit gila atas kamu. Kepada siapa? Nabi Hud alaihissalam. Nah, maka Nabi Hud alaihissalam menjawab di ayat 54 juga sampai 56. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lainnya. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan janganlah kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu juga ya. Tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya atau yang menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Artinya Nabi Hud alaihissalam tidak takut karena memang meyakini yang mendatangkan maslahat, mendatangkan madarat bukan Tuhan mereka, tapi siapa? Tapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi disebutkan khauf sirri itu rasa takut tertimpa sesuatu tanpa ada sebab yang zahir. Tanpa ada sebab yang zahir. Ya, Bu ya. Ini namanya al-khaufu sirri. Ya. Dan sifat takut semacam ini Ibu-Ibu, sifat takut semacam ini, takut kepada kuburan, takut kuburan itu memudaratkan kita, takut kepada pohon besar, kalau kita tidak ngasih sesuatu nanti mereka yang pohon besar itu akan memudaratkan kita. Ini ternyata terkait dengan uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya terkait dengan uluhiyah? Berkaitan dengan uluhiyah ya. Karena uluhiyah itu apa Ibu? Menyisakan Allah dalam sesembahan. Ya, dalam ibadah. Maka ketika seseorang itu takut kepada pohon, kepada kuburan, kalau mereka tidak diberikan sesaji kemudian mereka akan memudaratkan kita, berarti kita sudah ya merusak tauhid uluhiyah kita. Karena tauhid uluhiyah kita adalah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada mereka, kuburan, pohon dan seterusnya, takut itu kan ibadah. Takut itu ibadah. Jadi kalau kita takut kepada pohon dan seterusnya, beranggapan kalau tidak diberikan sesaji kemudian mereka akan memberikan madarat kepada kita, namanya kita beribadah kepada pohon, kuburan dan seterusnya. Maka ini berkaitan dengan uluhiyah. Berkaitan dengan rububiyah, itu maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Allah kita yakini Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan maslahat dan madarat. Itu Allah kita yakini. Namun kalau kita meyakini, kalau kita takut kepada kuburan, pohon, batu dan seterusnya, berarti sama saja kita meyakini ada zat selain Allah yang bisa melakukan madarat kepada kita. Jadi dua itu terkena. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, khauf syirki bisa terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Nah, menjerumuskan perbuatan syirkul akbar. Kalau sampai meyakini bahwa selain Allah Ta'ala itu ditakuti. Ini takut yang pertama yaitu takut apa? Syirki atau sirri. Jenis yang kedua
al-khauf al-muharram. Tapi ada tambahannya. Mujarradul ma'siyati la tablughu haddi syirki. La tablughu hadda syirki. Takut yang merupakan takut yang diharamkan, tapi mujarradul ma'siyah. Tapi ini baru batasannya maksiat. La yablugh aw la tablugh hadda syirki. Tapi maksiat ini tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Jadi ada takut yang memang ini dosa juga sebenarnya Ibu, maksiat dosa. Tapi dosanya lebih ringan dibanding dengan takut yang pertama tadi, takut syirik. Takut syirik. Ada orang takut berdosa tapi dosanya masih di bawahnya. Ya, tidak sampai derajat pada kesyirikan. Takut yang seperti apa yang dinamakan takut yang diharamkan, dia berdosa tapi tidak sampai pada derajat syirik. Takut ini pada hakikatnya para ulama menjelaskan adalah takut model yang di awal. Pertama itu, yaitu takut yang merupakan takut tabiat. Ya. Hanya saja letak perbedaannya ada pada tindakan yang ditimbulkan. Yaitu menghalangi seseorang untuk beramal soleh atau menjerumuskan ke dalam maksiat. Jadi misalkan gini Bu, kan ada takut tabiat yang dibolehkan. Misalkan kalau ada angin kencang, angin lagi kencang, ya, atau misalkan juga kita lagi ngantuk, kemudian kita mau bepergian pakai kendaraan roda 4. Kan kita takut nanti kalau ada apa-apa tuh di jalan, pohon roboh, kemudian kalau ngantuk, kalau nyetir mobil yang ambil ngantuk gimana? Takut oleng dan kemudian bisa nabrak apa. Itu takut tabiat Ibu ya. Takut tabiat. Nah takut tabiat yang memang itu dibolehkan. Ya udah gak usah berjalan. Nanti aja kalau udah tidur, kalau udah istirahat, kalau udah berhenti angin kencangnya dan seterusnya. Tapi ada yang takut awalnya tabiat tapi bisa menghalangi. Iya. Tapi kalau menghalangi taat kepada Allah, nah ini masuknya ke sini yang tadi disebutkan. Takut kuburan karena mungkin sepi, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau menjadikan dia tidak pernah ke masjid karena takut kepada kuburan, nah inilah takut yang bisa menyebabkan dosa. Karena menghalangi kebaikan, menghalangi dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Contohnya lagi, seorang wanita yang sudah baligh, yang enggan untuk menggunakan jilbab, jadi wanita baligh. Memang yang diwajibkan itu wanita baligh. Makanya kalau di Arab Saudi ibu-ibu, anak-anak kecil itu yang umur 3 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun lah yang belum balik, itu mereka belum pakai kerudung, belum pakai jilbab. Makanya ada teman-teman kita yang mahasiswa di sana, kemudian mukim di sana, kemudian dibawalah anaknya ke sana, putrinya dibawa ke sana. Dari sini udah dijilbabin dia, umur 2-3 tahun udah dijilbabin. Itu orang-orang Arab senang banget, orang Arab tuh senang banget, masya Allah. Udah masih kecil sudah dikasih jilbab. Kalau mereka di sana belum. Makanya jangan kaget ketika nanti ada anak SD itu dia. Ya memang belum. Ya. Tapi memang suruh diberi latihan. Ya, dilatih untuk berjilbab. Nah, ada muslimah yang sudah baligh, kemudian dia enggan untuk menggunakan jilbab ketika akan keluar rumah karena takut diejek oleh teman-temannya. Misal, karena takut dibully oleh teman-temannya. Boleh tidak takut seperti ini, Bu? Hah? Boleh. Ini takut tabiat sebenarnya. Takut dibully, takut diejek oleh kawan-kawannya. Namun, nah ini Bu nih, rasa takut terhadap ejekan
merupakan sesuatu yang tabiat tadi ya. Jadi takut diejek itu kan tabiat sebenarnya. Akan tetapi jika rasa takut membuat dia bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah itu maksudnya apa? Tidak mau pakai jilbab, maka inilah yang disebut dengan takut yang diharamkan. Sama persis tadi, takut kuburan itu wajar, tapi menjadikan dia tidak sholat jamaah, nah, maka ini takut yang diharamkan. Aku takut yang berdosa, ya, takut yang berdosa. Takut yang seperti ini merupakan takut maksiat karena menghalangi dia dari ketaatan. Ya. Nah ini contoh lain yang tadi nih. Ada orang yang mau sholat berjamaah karena untuk menyenangkan hati orang tertentu. Jadi misalkan siapa nih? Ada ibu sering ngasih sesuatu lah kepada seseorang. Kemudian ibu ngajak dia untuk ngaji. Ibu ngaji yuk gitu kan. Kan biasanya dia ngaji bukan karena pengen dapat ilmu, tapi takut sama ibu. Takutnya apa? Takut tidak dikasih lagi. Gitu ya. Iya. Jadi takut tidak dikasih lagi. Artinya apa? Teman ibu ngaji karena ingin menyenangkan hati ibu. Kenapa? Ibu yang sering ngasih. Semoga tidak ada di sini ya. Ya. Ya, karena jika dia ditinggalkan akan dimarahi. Kalau ditinggalkan nanti tidak akan dikasih lagi. Artinya orang ini takut dicerca orang sehingga dia beramal agar orang dipuji. Sehingga agar dia beramal dia itu agar dipuji orang. Maka inilah disebut dengan riya. Ya. Riya, dan riya itu termasuk hal yang tidak dibolehkan. Dan memang kadang takut yang maksiat ini bisa terjerumus kepada perbuatan riya, Ibu. Dia meniatkan bukan karena Allah, tapi meniatkan karena selain Allah. Ya, maka hendaklah kita ibu rahimakumullah selalu meniatkan amalan-amalan kita. Kalau ada rasa takut terhadap manusia itu segera dihilangkan. Ya, khawatir kita udah capek tapi tidak dapat pahala. Baik. Antara khauf dan roja. Jadi gini Bu. Disebutkan tadi takut itu yang pertama apalagi? Yang wajib dimiliki oleh seseorang adalah takut yang disyariatkan, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibarengi dengan sifat pengharapan. Apa pengharapan Ibu? Mengharap. Tapi pengharapan atau roja namanya ya, bahasa Arabnya roja, itu harus tetap diberikan kepada siapa? Allah. Ya, harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 3 rukun dari ibadah. Siapa yang tahu 3 rukun ibadah? Ibadah itu punya rukun. Yang pertama al-hub, harus dibarengi dengan rasa cinta. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, pembahasan ini al-khauf, harus ada rasa takut kepada siapa? Allah. Yang ketiga, yaitu harus dibarengi dengan rasa pengharapan atau roja. Pengharapan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibu rahimakumullah, ini baru membahas mengenai tentang khauf, anwa'u khauf. Maka kita masuk di matan. Di matan itu
hadis-hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, atau dalil-dalil maksud saya, dalil-dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah surat Al-Imran 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka syaitan, mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Penjelasan dari ayat mula ini, pada ayat ini ibu-ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengalahkan khauf tabi'i. Untuk mengalahkan khauf tabi'i, khauf yang bersifat tabiat. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disebutkan sebenarnya takut kepada syaitan itu adalah takut yang tabiat. Biasa, yang namanya orang takut kepada syaitan pasti biasa lah. Tapi ayat ini menjelaskan agar kita itu mengalahkan takut tabiat ini dan kemudian menangkan takut kepada Allah dengan cara taat kepada Allah Ta'ala. Sebab turunnya ayat ini bibir Allah itu terjadi ketika setelah terjadinya perang Uhud. Jadi asbabun nuzul terjadinya turunnya ayat yang mula ini itu terjadi pada perang Uhud. Kaum musyrikin telah pergi, akan tetapi Nabi SAW mengejar mereka karena beliau diejek oleh sebagian orang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, yaitu ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Jadi ada yang menakut-nakuti. Siapa yang ditakut-takuti? Nabi. Ada yang menakut-nakuti Nabi SAW dan para sahabatnya bahwa kaum Quraisy telah bangkit kembali mengumpulkan pasukannya untuk melakukan perlawanan kembali di kota Madinah setelah perang Uhud. Akan tetapi Nabi SAW tidak takut dengan perkataan mereka, bahkan Nabi SAW kemudian bangkit lagi ingin mengejar mereka. Ya, bahkan disebutkan di sana itu yang sudah sepuh-sepuh itu Bu, itu rambutnya itu dipirang, rambutnya dipirang merah. Makanya ini dalil dibolehkan laki-laki rambut yang memutih atau menghitam pun boleh dipirang dengan warna selain hitam. Kenapa diwarnain merah? Biar kelihatan pasukannya itu gagah-gagah. Ya betul Bu ya. Kalau orang pakai rambut merah itu kan kayak gagah gitu ya Bu. Coba deh ada orang yang sudah umurnya di atas 50 kemudian rambutnya dipirang menjadi merah. Itu dilihat dari belakang itu kayak muda lagi. Betul bilang. Bener gak sih ya? Kayak muda lagi. Nah seperti itulah. Berarti misalkan Nabi dan para sahabat itu datang lagi, itu dengan rambut yang merah itu kelihatannya anak-anak muda semua nih. Nah, mereka merasa apa? Kita kalah gitu. Sebenarnya mah yang datang itu juga yang pada udah sepuh-sepuh. Nah, oleh karena itu ketika Nabi SAW bangkit dan ingin mengejar mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya. Allah menurunkan ayat ini, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi kita jangan, setan itu hanya menakut-nakuti saja. Ya, maka janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Jadi dalil yang pertama di surat Al-Imran ayat 175 ini
menjelaskan agar kita mengalahkan takut-takut yang tabii, takut-takut yang sebenarnya tabiat kita, agar tidak menghalangi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala adalah di surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Para ulama menyebutkan bahwa memakmurkan masjid dalam hal ini ada dua pengertian. Ada dua pengertian. Yang pertama, yang disebut dengan memakmurkan masjid dalam artian membangun masjid. Dalam artian membangun masjid. Kemudian pengertian yang kedua, memakmurkan dalam artian meramaikan masjid dengan ibadah. Jadi disebut dengan memakmurkan masjid itu bisa juga ibu dengan membangunnya. Ya mungkin tidak sendiri biayanya, tapi biaya patungan atau kita sedekah, wakaf. Itu kita dikatakan orang yang telah memakmurkan masjid. Atau mungkin tidak sedekah dengan materi, uang, dengan memberikan uang sebagian harta, tapi memakmurkan masjid juga bisa diartikan dengan memakmurkan itu dengan cara apa? Dengan beribadah di dalamnya. Jadi merasa memiliki masjid. Ibu sholat di sini, ibu kajian di sini, ibu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik di sini. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang akan beriman tidak mungkin mereka dekat dengan masjid. Jangankan dekat masjid. Lebih lagi mereka tidak akan membangun. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, di ayat ini juga menyebutkan syarat orang-orang yang memakmurkan masjid yang hakiki. Jadi orang yang dikatakan memakmurkan masjid dengan benar, dengan jujur, sebenar-benarnya memakmurkan masjid itu ada 5 syarat. Di ayat ini apa? 1, beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada hari akhir. 3, melaksanakan sholat. 4, menunaikan zakat. 5, tidak takut kecuali kepada Allah. Nah inilah yang disebut dengan orang yang disebut dengan memakmurkan masjid. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu melakukan kegiatan ibadah di masjid. Jadi jangan mengaku ini masjid daerah saya, masjid daerah saya mah besar. Tapi ibu pernah ke masjid enggak? Enggak. Berarti ibu belum dikatakan memakmurkan masjid. Ya. Jadi termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang memakmurkan masjid. Kemudian dalil yang ketiga di surat Al-Ankabut 100 ayat 10, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udzi fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah Subhanahu wa taala.
Di ayat ini merupakan kisah yang turun ibu-ibu kepada sebagian orang-orang Mekah pada zaman itu. Diturunkan kepada sebagian orang-orang Mekah pada zaman itu yang mereka masuk Islam namun keimanan mereka tidak kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang sebagian orang-orang yang ketika mereka diuji, disiksa dengan gangguan manusia, mereka menjadikan siksaan tersebut sebagai azab Allah karena mereka memilih agama yang selamat. Jadi dulu pada zamannya sebagian orang-orang Mekah yang masuk Islam dan kemudian ketika masuk ke Islam kan disiksa, dicambuk, ya, terus diapain? Karena mungkin keimanannya masih rendah, dia mengatakan, ini gara-gara aku masuk Islam sehingga saya diazab oleh Allah, ya, iya. Sehingga ketika mereka kembali kepada kemurtadan, dia kembali kepada agamanya nenek moyangnya, mereka selamat, ya, dari gangguan manusia, ya. Kemudian baru mereka mengatakan apa? Bahwa mereka selamat dari azab Allah. Nah, ini berbahaya ibu-ibu ya. Oleh karena itu ketika kita baru hijrah lah kalau bahasa kita ibu ya, hijrah. Kan sekarang bahasa kerennya hijrah ya. Hijrahnya gimana? Mungkin maaf ibu dulu pakai jilbabnya hanya sesekali. Ya, kalau lagi mau pakai jilbab, kalau nggak mau ya nggak pakai. Tapi alhamdulillah saya udah hijrah Ustadz. Hijrahnya kapan? Sejak saya misalkan kenal dengan si fulanah, sehingga apa? Pakai jilbabnya rutin, keluar rumah jilbab. Namun kemudian karena mungkin banyak orang yang tahu ibu dulu nggak pernah pakai jilbab, kemudian terlihat aneh oleh orang-orang karena ibu baru pakai jilbabnya rutin. Terus kemudian ibu dicerca, tumben, gitu ibu ya, tumben jilbabnya dikasih siapa tuh, gitu kan? Ya, baru beli jilbab satu udah, pokoknya banyak omongan, ya bu ya. Nah, kemudian ibu ngomong, ya gara-gara aku hijrah nih, jadi saya diazab oleh Allah. Ya, kalau toh saya nggak pakai jilbab kan nggak ada yang ngomong, gitu bu ya. Nah, inilah sebab dari ayat turun ini. Mereka masuk Islam, tapi mungkin tidak kuat dengan ujian sehingga dia mengatakan yang demikian itu. Ya, dia terancam. Ya, terancam azab Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sejatinya ibu-ibu rahimakumullah itu bukan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru yang diancam azab Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menghina, orang yang bully. Justru yang terancam itu mereka. Iya, jadi jangan dibalik. Kita yang sudah berusaha untuk apa? Berusaha untuk baik, tapi kemudian dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan dikatain macam-macam, ya. Nggak pernah ke masjid, kemudian sudah mulai ke masjid akan dikatain tumben, mimpi apa semalam, dikasih apa sama Al-Furqan, gitu bu ya. Dia apa sih, dikasih apa sih sama Al-Furqan bisa ke masjid gitu ya. Diasih apa sih gitu kan sama ibu itu yang ngajak. Sedangkan mungkin karena udah terbuka hidayah, hatinya terbuka sehingga pakai jilbab dan seterusnya. Maka siap-siap orang yang memang ya, orang yang dalam kebaikan itu pasti akan mendapatkan ujian ibu-ibu rahimakumullah. Kan di surat apa itu? Di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mereka mengatakan aku telah beriman dan mereka tidak dapat ujian? Ya, jadi ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan aku beriman tapi tidak akan diuji? Artinya ini pemahaman kebalik. Orang yang mengaku beriman pasti akan diuji keimanannya. Iya. Tujuannya apa orang yang udah mengaku hijrah, udah mengaku baik, kemudian diuji oleh Allah? Ayat selanjutnya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Ya. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya surat Al-Ankabut ayat 3-nya, kami telah menguji, sungguh telah saya menguji, telah kami menguji orang-orang sebelum mereka dengan ujian untuk apa? Maka dengan ujian itu Allah mengetahui mana orang-orang yang benar-benar beriman, mana juga orang-orang yang berimannya dusta. Nah, ini jadi kalau kita memang sudah mau menjadi baik itu pasti ada ujian, Ibu. Dan ini udah sunatullah ya. Sunatullah. Tidak mungkin tidak. Jadi karena Allah menyatakan tidak mungkin orang itu mengatakan saya beriman kecuali Allah Subhanahu wa taala akan uji. Benar enggak keimanannya? Benar atau tidak keimanannya. Nah, ini udah sunatullah. Nah, demikian di antara manusia ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Manakala mereka diuji dengan gangguan manusia, maka imannya goyang. Bahkan ada mereka yang meninggalkan keimanannya karena takut kepada manusia. Faludzubillah. Ya. Mereka justru murtad. Daripada diomong oleh banyak orang, lebih baik saya berhenti sholat. Saya berhenti untuk ke masjid. Ya. Padahal ibu-ibu rahimakumullah dalam kehidupan kita tentunya kita akan diuji tatkala menjalankan perintah Allah. Dan ini udah sunatullah. Siapapun yang menjalankan perintah Allah pasti akan diuji. Terkadang ujian tersebut datang dari orang-orang kafir, datang dari orang-orang munafik. Terkadang dari keluarga terdekat. Bahkan terkadang ujian tersebut datang dari anak-anak kita sendiri. Ya, anak-anak kita sendiri. Masya Allah kita lagi taat, anaknya malah susah diajak untuk taat. Ya, terlebih lagi ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengajak kebaikan, kita mencegah dari kemungkaran, maka tentu mereka akan mendapatkan ujian atas ketaatan tersebut. Jika seseorang diuji dan tidak bersabar, maka imannya bisa goyah, maka bisa juga terjerumus pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini matanya ternyata masih beberapa. Baik ibu rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di bab ke-31 ini menjadi menambah ya ilmu bagi kita semua bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan takut yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendapat ujian, Oleh karena itu perkuat keimanan kita sehingga takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendominasi. Insyaallah Allah akan berikan keberkahan dan rahmat buat kita semua. Baik ibu rahimakumullah, demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi menambah keilmuan kita dan menjadikan istiqomah kita di jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, fal yatafadhal. Baik ya ibu-ibu ya, kalau tidak ada maka kita akhiri pertemuan ini, insyaallah kita lanjutkan di bulan akan datang.
Namun bulan akan datang kalau bisa ya, dan kalau boleh diajukan ke pekan pertama kalau boleh ya, dan kalau bisa ya. Karena di pekan keempat insya Allah saya mendampingi kembali jamaah umroh ke Tanah Haram lagi ya. Oleh karena itu saya mohon izin dan mohon doa sekaligus para ibu-ibu semua di Juli, tepatnya insya Allah di tanggal 23 Juli, pekan keempat Ibu ya. Itu saya mendampingi teman-teman ke Tanah Haram kembali. Oleh karena itu di bulan akan datang, minggu keempat saya tidak bisa. Kalau bisa sekiranya diajukan, fadol. Kalau tidak bisa maka tidak apa-apa. Ya. Baik, sampai di sini Ibu rahmatullah, kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.